Shalom. Renungan kali ini berjudul Kuasa Firman Tuhan oleh Evangelis Lokamanya Prawiro. Dasar firman, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kejadian 1 ayat 1 dan 2. Kata roh itu diambil dari bahasa Ibrani, ruach, yang juga berarti napas. Ruach Elohim, yang artinya nafas Sang Maha Kuasa, adalah pribadi yang bertindak dalam proses penciptaan. Dengan demikian, firman Tuhan adalah roh Allah. Kata kunci, informasi bisa membuat seseorang menjadi berpengetahuan di tingkat jiwa, memori, intelek, rasio, emosi, dan logika. Namun hanya firman Tuhan yang mampu melakukan transformasi di dalam roh manusia. Dalam Lukas 5 ayat 1, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Yesus hendak mendengarkan firman Allah. Orang banyak datang mengerumuni karena ingin mengalami transformasi roh. Firman Allah memiliki kuasa daya tarik yang sangat besar. Dimanapun firman diberitakan, roh manusia yang haus mengalami transformasi mencari firman Tuhan. Firman Tuhan memiliki kuasa menciptakan dan meregenerasi manusia. Firman Tuhan adalah roh Allah, secara fundamental, spiritual, dan supernatural. Rahasia yang diungkapkan. Matius 13 ayat 11 dan 12, jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya." Matius 13 ayat 16-23, "Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Faedah-faedah taat pada firman Tuhan. Menanggalkan dosa. Mazmur 119 ayat 11, "Dalam hatiku aku menyimpan janjimu." 2 Timotius 3 ayat 16-17, "Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran." 2. Diberkati dan berhasil dalam segala usaha yang kita lakukan. Yosua 1 ayat 8, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil, dan engkau akan beruntung." 3. Hidup dalam kebenaran. 1 Timotius 4 ayat 1, "Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan." Yakobus 1 ayat 22, "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri." 4. Hidup dalam iman. Roma 10 ayat 17, "Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus." Yohanes 1 ayat 1, "Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah." Yohanes 1 ayat 14, "Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita,
dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. 5. Hidup dengan hikmat. Mazmur 119 ayat 130. Bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. 6. Hidup dalam damai sejahtera. Mazmur 119 ayat 165. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. 7. Mendapat kekuatan. Mazmur 119 ayat 28. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hatinya. 8. Menjadi mudah dibentuk oleh Tuhan. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Kesimpulan, tanpa firman Tuhan, manusia tidak dapat memperoleh faedah-faedah spiritual. Amin.